Halo teman-teman investor retail, selamat datang di ulasan kita kali ini. Seiring masuknya musim bagi-bagi dividen, wajar banget kalau perhatian kita langsung tertuju ke portofolio. Tapi ingat, dengan makin banyaknya investor retail yang melek saham sekarang ini, paham urusan pajaknya tuh udah jadi kewajiban biar nggak salah langkah. Nah, hari ini kita bakal langsung bedah tuntas aturan terbaru soal pajak dividen di Indonesia, langsung dari sumber resminya, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Kita mulai dari pertanyaan yang paling sering muncul setiap kali musim bagi-bagi laba ini datang. Apa iya setiap sen dividen yang masuk ke rekening kita otomatis bakal susut dipotong pajak? Masa iya keringat investasi kita selalu harus dibagi porsinya buat negara tanpa ada pengecualian sama sekali? Biar nggak bingung, ulasan ini bakal kita bagi ke dalam 4 poin utama. Pertama, apa sebenarnya pajak dividen itu? Kedua, gimana aturan bebas pajak buat individu? Ketiga, ketentuan buat korporasi dan investor asing? Dan keempat, kita akan bahas apa sih tujuan besar pemerintah di balik kebijakan ini. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Apa itu pajak dividen? Sebelum kita sibuk cari life hack buat bebas pajak, kita mesti paham baseline-nya dulu. Secara hukum, dividen itu didefinisikan sebagai bagian laba perusahaan yang dibagikan ke kita sebagai pemegang saham. Nah, karena ini bentuknya tambahan kekayaan atau penghasilan, otomatis DJP mengkategorikannya sebagai objek PPh, alias pajak penghasilan. Landasan ini ditegaskan secara gamblang loh sama Ibu Ine Diana Rismawanti, selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP. Beliau mengingatkan kalau pajak penghasilan atas dividen itu emang secara eksplisit dikenakan pada penghasilan yang diterima dari pembagian laba tersebut. Jadi, ini adalah aturan main utamanya ya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, aturan bebas pajak untuk individu. Nah, ini bagian yang paling menarik buat kita para wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dividen yang kalian terima itu beneran bisa berstatus 100% bebas pajak. Tapi ada syarat mutlaknya nih. Kalian nggak bisa langsung narik uangnya buat jajan atau konsumsi. Biar dapat pembebasan, kalian wajib mereinvestasikan dana tersebut kembali ke instrumen-instrumen di Indonesia sesuai ketentuan yang udah disiapkan pemerintah. Kalau dananya kalian putar lagi, baru deh kalian aman dari potongan. Lanjut ke bagian ketiga, ketentuan korporasi dan asing. Coba kita bandingkan situasinya. Kalau kita sebagai individu harus repot-repot reinvestasi buat dapetin status bebas pajak, buat korporasi ceritanya beda lagi. Secara umum, perusahaan atau wajib pajak badan dalam negeri malah langsung bebas pajak atas dividen yang mereka terima dari perusahaan Indonesia lainnya. Mereka nggak perlu repot memenuhi syarat reinvestasi kayak kita. Menarik kan? Terus gimana buat kalian yang suka hunting saham di bursa luar negeri? Tenang aja, bawa pulang dividen dari luar juga tetap ada jalur amannya. Kalian tetap bisa bebas dari pajak dividen secara legal asalkan kalian memenuhi syarat-syarat investasi spesifik yang udah diatur sama pemerintah. Di sisi lain, buat investor asing atau wajib pajak luar negeri yang dapat dividen dari Indonesia, perlakuannya beda lagi. Mereka bakal langsung kena yang namanya PPh pasal 26. Tapi, tarif pajak ini bisa lebih miring kalau negara asal mereka punya tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Kita sampai di bagian keempat, tujuan utama kebijakan pemerintah. Sebelum bahas tujuannya, ini sekilas rangkuman dari payung hukum yang menaungi semua pengecualian tadi. Semuanya jelas terekam dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan aturan teknisnya di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021. Silakan di-screenshot aja buat catatan portofolio kalian. Rangkaian aturan tadi ngasih lihat kita satu big picture yang penting banget. Pembebasan pajak ini bukan sekedar birokrasi, tapi sebuah insentif strategis dari pemerintah. Tujuannya bukan buat asal mungut pajak, tapi ngasih reward buat kalian yang setia muterin uangnya di dalam negeri. Intinya, kebijakan ini dirancang supaya modal kita tetap berputar di bursa lokal dan secara langsung menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai penutup ulasan kita, ada satu pertanyaan menarik nih buat kalian renungkan. Setelah tahu cara kerja syarat bebas pajaknya, gimana rencana kalian buat mereinvestasikan dividen tahun ini? Apakah kalian cuma mau sekedar bebas pajak, atau sekaligus mau ikut jadi motor penggerak buat ekonomi lokal kita? Coba dimatangkan lagi strategi investasinya. Terus semangat belajar, investasi dengan bijak, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.